Igi! Yo, terima kasih telah mampir di channel saya. Channel yang saya buat hanya untuk menghibur dan juga menginformasikan tentang hobi saya. Apa saja, video apa saja akan saya upload di channel ini. Pada kali ini saya akan membahas sebuah film yang akan saya rangkum, yang berjudul Keramat, film produksi Indonesia yang dibuat menggunakan teknik found footage yang dibuat pada tahun 2009. Film ini bercerita tentang sebuah tim produksi yang memiliki sutradara baru bernama Mbak Mia, yang merupakan proyek pertamanya juga. Ia ingin membuat sebuah film yang berkesan bagi hidupnya. Mereka pun melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bantul, Yogyakarta. Kru yang berangkat adalah sang sutradara sendiri, yaitu Ibu Mia, asisten sutradaranya yang bernama Sada, manajer produksi mereka yang bernama Dimas, dan kedua pemain utama yang bernama Dias dan juga Migi. Dan juga terdapat rombongan behind the scene, BTS ya, bisa kita singkat ya, yakni Poppy yang diperankan oleh Poppy Sofia dan kameramennya Cungkring, yang bertugas mendokumentasikan segala persiapan produksi film tersebut. Pada saat mereka melakukan perjalanan, kereta mereka tiba-tiba macet dalam perjalanan. Dan tentunya proses memperbaiki kereta yang macet memerlukan beberapa waktu agar dapat berjalan kembali, sehingga setibanya mereka di Bantul, mereka sampai pada malam hari. Saat itu mereka dipandu oleh tren lokal yang bernama Brahma, yang diperankan oleh Brahma Sutasara. Dan pada saat itu juga, setelah mereka sampai di sana, mereka menemukan kondisi Migi, pemain utama perempuan mereka, dalam kondisi yang tidak baik. Pada saat itu mereka mengira Migi hanya demam biasa. Dia keluar kereta dalam keadaan murung dan juga dibantu oleh asisten sutradara mereka. Sepertinya dia mengalami demam dikarenakan perjalanan kereta yang cukup memakan waktu yang panjang. Ia pun langsung dibawa ke dalam mobil yang saat itu sudah disiapkan untuk menjemput mereka. Ketika mereka melakukan perjalanan, mereka sempat mengobrol tentang keindahan Yogyakarta, tentang keramat tamahan penduduknya. Namun pada saat itu tiba-tiba ada seorang yang mengganggu mereka. Saya Poppy, saya tim behind the scene sama Cungkring, Pak Maswar. Saya Dias. Ini nggak penting, Pak. Anjing! Pak, ini dia malah. Cungkring. Tentunya mereka merasa kaget dan heran mengapa orang yang tidak dikenal tersebut menggedor-gedor kaca mereka dan menyuruh mereka agar pulang. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata orang tersebut menyebutkan nama daripada ayah Migi. Setelah mengalami kejadian yang cukup aneh tersebut, mereka langsung menuju ke pedesaan tempat mereka akan melakukan syuting. Di situ mereka disambut oleh pemilik rumah tempat di mana mereka akan menginap. Di rumah tersebut terdapat banyak alat-alat gamelan, dan pada malam hari mereka terganggu oleh suara seorang menangis. Tiba-tiba, mereka mengecek sumber suara tersebut, mengira bahwa mereka sedang diprank oleh teman-teman mereka. Tapi ternyata, mereka malah dikejutkan dengan penampakan hantu dan juga penampakan pemilik rumah yang entah dari mana munculnya. Dan keesokan paginya mereka melakukan proses reading, namun terjadi konflik karena hasil proses reading yang dianggap kurang maksimal oleh Mbak Mia, sehingga dia memarahi asisten sutradaranya. Mereka pun diajak untuk pergi ke lokasi syuting berikutnya. Dikira akan lebih serius, ternyata sampai ke lokasi syuting berikutnya ini mereka kembali bercanda dan bergurau, sehingga membuat Mbak Mia menyuruh mereka pulang. Pada perjalanan pulang, mereka menemukan sebuah bola api di tengah jalan, dan bola api itu semakin membanyak. Mereka ketakutan, dan mereka memutar arah. Ketika mereka memutar arah, mereka menemukan seorang pria, namun pria itu terdiam saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di kediaman mereka malah dimarahi oleh manajer produksi mereka, yaitu Dimas.
dikarenakan mereka tidak sampai ke tempat kediaman mereka tepat waktu, karena besoknya akan ada proses reading, karena sebentar lagi mereka akan menjalankan syuting. Pada keesokan paginya, pada saat proses syuting, aktor mereka Migi terlihat lemah, dan ini membuat mereka jadi menghentikan proses produksi mereka. Pada saat mereka menghentikan proses produksi mereka, Ibu Mia terlihat marah dikarenakan Diaz yang kemarin diduga membawa Migi ke klub malam, namun ternyata tidak seperti yang dipikirkan oleh sutradara tersebut. Poppy yang memeriksa Migi yang telah tertidur di tempat tidurnya menemukan uban. Ini membuat mereka menjadi curiga apa yang sebenarnya terjadi terhadap Migi. Dikarenakan Migi yang jatuh sakit, maka talent lokal Brahma membawa dokter. Di sini kita melihat Pak Dimas dan juga Ibu Mia berdebat tentang apa yang akan mereka lakukan jika proses produksi ini berhenti. Sesampainya mereka di kamar Migi, mereka mengalami kesulitan dikarenakan tubuh Migi terasa berat pada saat mereka mengangkatnya, walaupun telah diangkat secara beramai-ramai. Mengalami hal yang tidak masuk akal tersebut, seluruh tim produksi merasa heran dan bingung tentang kejadian yang mereka rasakan hari ini. Mereka pun berkumpul dan mencoba mengeluarkan ide, namun tak satu pun yang tahu apa yang harus mereka perbuat. Tentunya hal ini membuat seluruh tim produksi tertekan, apalagi sutradara mereka yang telah mencurahkan seluruh jiwa dan raganya demi menciptakan film yang terbaik. Di tengah keheningan tersebut, mereka malah dikagetkan dengan suara sinden yang dinyanyikan oleh Migi. Di sana Migi sudah tampak seperti kerasukan. Manajer produksi mereka pun mencoba berkomunikasi dengan arwah tersebut, namun tidak menemukan titik temu. Dan pada keesokan pagi harinya, manajer produksi mereka Pak Dimas dan sutradara mereka Ibu Mia bertengkar dikarenakan proses produksi yang sudah terhenti selama beberapa hari. Mereka berdebat kira-kira apa yang harus dilakukan. Ibu Mia pun menganjurkan agar mengeluarkan Migi dari proses produksinya. Ibu Mia menganggap bahwa Migi menghambat proses produksi, dan juga Poppy yang saat itu mendengar pertengkaran tersebut ikut untuk memberikan masukan, namun masukan tersebut tidak diterima oleh Ibu Mia. Poppy yang telah lama mengenal Migi merasa khawatir dan cemas dengan kondisi Migi. Mereka pun memutuskan untuk mengundang paranormal. Paranormal tersebut pun membantu mereka untuk menyembuhkan Migi dari arwah yang merasukinya. Paranormal tersebut mulai merapalkan mantra dan memanggil arwah yang merasuki tubuh Migi. Pada percakapan mereka, diketahui bahwa yang merasuki Migi adalah arwah leluhur, yaitu Nyi Pramodarwani, yang ternyata masih merupakan leluhur daripada Migi. Setelah berbincang dengan arwah Nyi Pramodarwani yang merasuki tubuh Migi, paranormal tersebut meminta Pak Dimas untuk menyiapkan beberapa bahan yang dipakai sebagai ramuan untuk mengeluarkan aral tersebut dari tubuh Migi. Paranormal tersebut mulai merapal mantra, dan juga dia memberikan ramuan yang telah disiapkan sebelumnya kepada Migi, sehingga arwah tersebut merasa kesakitan dan juga perlahan-lahan keluar dari dalam tubuh Migi. Setelah proses pengusiran yang cukup melelahkan, akhirnya Migi dapat tenang kembali dan pingsan. Paranormal tersebut memberikan ramuan yang telah disiapkan sebelumnya dan menaruh ramuan tersebut di bawah tempat tidur Migi. Hal ini ia lakukan agar Migi dapat terbentengi dan tidak dirasuki arwah tersebut. Mereka pun keluar dari kamar Migi dan mulai menyantap hidangan yang telah dipersiapkan mereka. Di sini mereka merasa sedikit lega. Namun, Migi yang berada di kamarnya tiba-tiba hilang dan tidak tahu pergi kemana. Hal ini membuat sutradara mereka, Ibu Mia, panik dan juga seluruh tim produksinya. Tentu saja mereka bingung, apalagi dalam kamar tersebut tidak terdapat jalan keluar lain selain melalui pintu di mana mereka sedang duduk dan menikmati hidangan tersebut. Paranormal tersebut kembali merapalkan mantra untuk mencari di mana keberadaan Migi. Dan ternyata Migi telah dibawa ke alam lain. Keesokan paginya mereka berangkat menuju ke pantai Parangkritis, di mana menurut paranormal tersebut merupakan pintu di mana dimensi menuju ke alam lain dapat terbuka.
Anehnya, pada saat paranormal tersebut menjalankan ritual, tiba-tiba ada seorang penjual jamu yang datang entah dari mana. Yang menurut saya ini cukup aneh. Ada penjual jamu di tengah-tengah pantai, yang pastinya pantai itu dalam keadaan sepi. Setelah memberikan jamu kepada tim produksi, tuang jamu tersebut langsung menuju ke paranormal yang sedang melakukan ritual di pinggir pantai. Di sini ada yang cukup aneh dikarenakan paranormal tersebut tampak sangat menghargai dan sangat sopan terhadap penjual jamu tersebut, sehingga tim produksi di sini merasa bahwa penjual jamu tersebut sudah saling mengenal dengan paranormal itu. Setelah penjual jamu itu pergi, paranormal tersebut langsung mengajak tim produksi agar berjalan bersama dia menyusuri pantai tersebut. Dia mengatakan jikalau mereka ingin menemukan keberadaan Migi, maka mereka cukup mengikuti paranormal tersebut. Namun pada saat mereka mengikuti langkah dari paranormal tersebut, mereka mulai sadar bahwa satu persatu dari kru film mereka mulai menghilang. Mereka menghilang entah kemana sehingga menyisakan kameramen mereka seorang diri bersama paranormal tersebut. Kameramen tersebut bertanya kepada paranormal kemana temannya pergi. Namun tiba-tiba kameramen tersebut pingsan dan tersadar di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui. Ternyata pada saat mereka mengikuti paranormal tersebut, mereka dikirim ke dimensi lain atau dunia pala lembut. Pada saat tim produksi panik dan mulai menyalahkan satu sama lain, mereka malah menemukan Migi yang langsung berlari ke dalam hutan, sehingga mereka mengikutinya. Pada saat mengikuti Migi, mereka menemukan berbagai benda-benda keramat. Salah satu kru produksi tersebut ingin mengambilnya, namun dilarang oleh Pak Dimas. Setelah mereka memasuki hutan, mulai terjadi hal-hal yang aneh, dan mereka mulai diteror oleh berbagai gangguan. Hal ini menyebabkan mereka saling berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Di dalam perjalanan mereka malah menemui seorang perempuan yang berkata bahwa dia tersesat. Namun hal itu tidak langsung dipercaya oleh Poppy dan juga kameramen mereka. Poppy pun melabrak perempuan tersebut, dikarenakan Poppy mencurigai bahwa perempuan tersebut adalah hantu yang bertujuan untuk menyesatkan dia dan tim produksi yang lain. Tetapi hal ini malah ditepis oleh Diaz, dan Diaz berkata kepada perempuan tersebut bahwa dia akan melindungi perempuan tersebut. Diaz pun diperingatkan oleh Pak Dimas, namun dia tidak mengubrisnya dan malah memeluk wanita tersebut dan menyuruh tim produksi yang menemaninya agar jalan duluan, sehingga dia yang menemani perempuan tersebut. Inilah yang orang NTT bilang baingao. Dalam perjalanan untuk menemukan Migi, mereka juga diteror oleh berbagai penampakan yang membuat mereka harus berlari ke sana kemari dan terpisah dengan satu sama lain. Kalian kaget kan? Itu jump scare-nya loh. Kalau kalian gak kaget ya udahlah, gak penting juga. Mereka yang sedari tadi diganggu oleh penampakan-penampakan hal gaib mulai merasa tidak nyaman dan mencoba mencari jalan keluar serta menemukan Migi. Agar lebih seru lagi, saya sarankan kalian untuk menonton langsung filmnya sendiri. Cukup sampai di sini pembahasan saya. Saya pamit undur diri. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe jika kalian mendukung saya untuk mereview berbagai film lainnya. Terima kasih.